Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hari ini berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik akan diteliti oleh JPU dan memeriksa kelengkapannya. Polisi akan melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hari ini. Pelimpahan berkas dilakukan polisi setelah dinyatakan lengkap oleh penyidik, sehingga bisa dibawa ke kejaksaan untuk segera dilanjutkan ke tahap persidangan. Terdapat 70 saksi yang diperiksa oleh penyidik, 18 diantaranya memberatkan tersangka Peggy Setiawan. Dari beberapa yang diperiksa, terdapat saksi ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, ataupun ahli informasi dan teknologi. Apabila dokumen yang diterima JPU masih kurang lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik. Jika pemeriksaan berkas telah lengkap, maka JPU akan memberikan kode perkara P21. Besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang, dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan. Sementara itu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki datangi kantor Ditjenpas di Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang karena dilarang bertemu terpidana di lapas. Kedatangan tim kuasa hukum kasus Vina untuk menanyakan langsung alasan larangan pihak lapas maupun rutan. Selama pindah ke sejumlah rutan di Bandung, keluarga maupun kuasa hukum tak bisa bertemu dengan para terpidana. Tak hanya ke Ditjenpas, tim juga mendatangi Komnas HAM atas hambatan yang dialami. Sudah mencoba langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di Kota Bandung. Ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin, sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Di sisi lain, tim kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mencium gelagat mencurigakan usai mengetahui 7 terpidana dipisah lapas di Bandung atas permintaan penyidik. Di akun Instagramnya, Hotman menyebut menanyakan alasan pemindahan dan pemisahan 7 terpidana di lapas. Hotman meminta 7 terpidana dikembalikan ke lapas Cirebon. Katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Bukan hanya itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Mapolresta Cirebon lantaran diduga merekayasa penanganan kasus Vina berdasarkan bukti keterangan BAP yang dibuatnya 2016 lalu. Dalam berita acara pemeriksaan, diduga Ibtu Rudiana mengetahui identitas dan menyebut 11 nama pelaku termasuk Peggy dan 2 DPO yang kini dihilangkan polisi. Ibtu Rudiana juga diduga mengetahui cara pelaku membunuh anaknya. Padahal dalam berita acara pemeriksaan lain, Rudiana tidak berada di lokasi kejadian. Atas temuan ini, Ibtu Rudiana dilaporkan ke polisi. Yang kita laporkan membuat laporan palsu itu karena pelapor atau polisi pertama, sebelum dilakukannya otopsi, dia sudah menyimpulkan bahwa ada luka tusukan atau sabetan benda tajam. Sementara yang kami ketahui itu bertentangan atau berbeda dengan hasil otopsi maupun visum awal. Nah, sehingga inilah yang kita melihat kaitan dari dicabutnya laporan BAP. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dimulai 24 Juni 2024. Pihak Peggy juga mendaftarkan sebanyak 22 kuasa hukum sebagai pemohon yang akan terlibat selama persidangan pra-peradilan berlangsung. Tim kuasa hukum Peggy menegaskan penyidik Polda Jawa Barat telah error in personal alias salah tangkap dengan menersangkakan Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru jelang persidangan, baik sidang pra-peradilan maupun sidang pokok perkara. Lalu bagaimana persiapan jelang persidangan? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang ada di Polda Jawa Barat, Ninda Destiani.
Ninda, hari ini penyidik sudah menyerahkan berkas ke kejaksaan untuk diteliti. Jika nanti berkas ini dinyatakan sudah P21 atau sudah dinyatakan lengkap, apakah ada kemungkinan persidangan pokok perkara akan berlangsung bersamaan dengan pra-peradilan, Ninda? Iya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Betul, terkait pelimpahan berkas perkara, gelar perkara tersangka Peggy Setiawan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini juga telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, di mana saat ini para penyidik justru tengah berada di Kejaksaan Tinggi yang kemudian telah menyerahkan berkas tersebut, dan nantinya dari pihak Kejati ini akan turut melakukan penelitian dan juga pemeriksaan kelengkapan jika nantinya memang berkas gelar perkara Peggy Setiawan ini telah lengkap atau P21, artinya nanti justru untuk melakukan penyidikan ini sudah dapat dilakukan proses tahap 2 penyidikan tersebut. Hal ini juga disampaikan langsung oleh pihak Kabid Humas Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas, bahwa tadi pagi Kamis ini terkait berkas ataupun dokumen berkas gelar perkara Peggy Setiawan ini telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang kemudian nanti akan diproses selama 7 hari kurang lebih. Kita akan dengarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Pagi hari ini dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jadi saat ini para penyidik sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk penyerahan berkas. Sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan dan mudah-mudahan tidak ada kendala, ya lancar, mohon doanya sehingga berkas dapat kami serahkan pada hari ini. Artinya sudah dapat bisa diproses tahap 2 penyidikan sebenarnya, Pak? Ya, jadi untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Iya, menanggapi pernyataan tersebut, hal ini juga pula disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho, di mana menyebutkan bahwa justru dari berkas gelar perkara tersangka Peggy Setiawan ini sudah lengkap, yang kemudian hari ini dipastikan telah disampaikan ataupun dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang kemudian terkait tadi apakah memang nantinya sidang pra-peradilan ini akan bersamaan dengan sidang pokok perkara. Hal ini memang belum disampaikan. Kami masih mendapatkan konfirmasi lebih lanjut apakah memang akan dilakukan bersamaan. Yang pasti dari pihak Polda Jabar ini masih berfokus pada tahap 1, yakni penyerahan berkas gelar perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mercy. Ninda, polisi juga tengah membuka penyelidikan baru soal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Siapa saja pihak yang sudah pernah dimintai keterangannya dalam penyelidikan ini, Ninda? Ya, Mercy dan juga saudara, betul, di mana Rabu kemarin pihak Polda Jawa Barat ini telah melakukan panggilan terhadap saksi tambahan, di mana saksi ini merupakan keluarga dari keempat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini juga masih berada di Polda Jawa Barat, dan kemudian para saksi tersebut ini diperiksa kurang lebih selama 2,5 jam begitu, yang ditanya sebanyak 24 pertanyaan. Saksi tersebut ini merupakan ayah dari terpidana Eka Sandi, kemudian ayah dari Hadi Saputra, kemudian juga ayah dari Eko Ramdhani dan juga kakak dari Jaya, yang kemudian mereka datang ke Polda Jawa Barat ini didampingi oleh kuasa hukum, yang kemudian pihaknya ini diundang oleh Polda Jawa Barat dan diperiksa. Memang pada saat ditanya terkait hasil pemeriksaan seperti apa, pihaknya ini ditanyakan terkait mengenaan pasal 221 KUH pidana, yang dimana jika kita pelajari, Mercy dan juga saudara, ini juga terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice, di mana ini disebutkan bahwa perbuatan menyembunyikan, menolong atau menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Namun dari hasil pemeriksaan tersebut, kuasa hukum ini justru masih menyampaikan bahwa pihaknya ini masih
belum mengetahui siapa yang dituju oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat terkait pasal yang berkenaan tersebut. Yang selain itu juga para saksi tersebut ini diperiksa yang berkaitan ataupun dimintai keterangan dari saksi Kahfi, yakni ia merupakan anak dari ketua RT yang sempat pada malam itu pihaknya ini menginap di rumah kediaman ketua RT yang kemudian ini disebutkan bahwa terpidana Peggy Setiawan sedang berada para saksi di kediaman rumah ketua RT. Itu yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Mercy. Polisi buka penyelidikan dugaan perintangan kasus Vina. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat.